Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Kiai Tahsin dan Mbak Ellen. Itu saya sempat mencatat gitu beberapa poin-poin dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ellen dan Pak Tahsin. Dari Mbak Ellen, karena beliau juga seorang praktisi pendidikan dan juga seorang psikolog gitu ya, membaca buku berdesain secara moderat dari perspektif Aristoteles, di mana Aristoteles menggunakan konsep jalan tengah itu, dan kemudian bagaimana ketika kita memiliki akal dan kita akal dan juga ada wahyu, tetapi dibutuhkan pengetahuan dan kepekaan supaya antara aksi dan refleksi itu terkait, antara aksi dan refleksi itu bertemu gitu. Dan kemudian muncul bahwa orang moderat itu harus punya pemikiran yang lengkap gitu. Dan ada catatan dari Mbak Ellen untuk Pak Khairul Anwar, bahwa di buku tersebut masih perlu dijelaskan bagaimana moderat itu bisa dipahami dengan lebih mudah dan tidak menawarkan dan butuh menawarkan kepastian gitu, karena ketika membaca itu muncul kerutan intelektual, juga ada kerutan psikis. Terus kemudian dari Pak Tahsin, jadi terutama yang generasi milenial ya, generasi saya dan di bawah saya mungkin ya, yang generasi medsos gitu, sekarang main Instagram, main YouTube kayak gitu, TikTok gitu. Belajar Islam tidak cukup dari sana, tidak cukup dari media sosial gitu, karena seperti apa yang disampaikan Pak Fakih tadi, butuh syarat keilmuan untuk belajar Islam yang sesungguhnya, untuk belajar Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Tetapi tenang saja, kita punya kiai-kiai moderat gitu yang bisa kita ikuti bagaimana sikap keberagamaannya gitu. Dan kemudian buku ini penting karena menjadi kontra narasi Islam ekstremis gitu. Makanya teman-teman silahkan membaca buku ini gitu. Dan konteks Islam, konteks setelah pasca reformasi ini terjadi perang simbol keagamaan, terus apalagi ketika pasca pilkada Jakarta gitu. Jadi muncul bermacam-macam hal yang nggak terduga gitu dari kelompok-kelompok ekstremis. Nah, itu teman-teman mungkin dari Pak Khairul Anwar, apakah mau menanggapi dulu? Langsung ke teman-teman, silahkan. Adakah yang mau menanggapi? Ya, silahkan Mas. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib dari Polines. Saya sepakat dengan Ibu, siapa yang saya lupa, Ibu Ellen gitu ya. Ibu Ellen juga menyatakan bahwa Aristoteles juga benar itu, mereka ingin beliau itu di tengah. Tapi kalau kita bersemir di Indonesia sendiri, itu juga bisa berdampak secara buat citizen. Ibu juga pasti tahu gitu kan. Jadi pendulum itu kita mencoba menghadirkan dua sudut pandang. Nah, yang aku takutkan apabila dihadapkan mengenai perdebatan antara ekstremis dan kaum moderat, terus kemudian literasi masyarakat di Indonesia khususnya pendidikan, kuncinya di pendidikan. Akan tapi realitanya pendidikan kita bagaimana gitu? Nah, itu juga sangat takut juga apabila ketika terjadi perdebatan itu malah sebenarnya kita inginnya di moderatnya itu, tapi masyarakat Indonesia-nya kayaknya setuju ya gitu. Contoh kasus ya, ini bukan ke agama sih, lebih ke vaksin gitu kan, lebih enak konspirasi gitu kan daripada Pak Vivu mengenai literasi dan sebagainya. Itu yang ditakutkan gitu.
dan peran media juga menurutku cukup penting, bahkan penting juga mengenai ini. Nah, terus aku ingin menanggapi juga KTI dan FPI itu. Kalau menurutku negara seharusnya itu gak dibubarkan, tetapi dibuat sebuah forum, ayo kita debat terbuka gitu kan, tantangan gitu. Nah, tapi yang aku takutkan juga yaitu tadi godsidism itu, marah masyarakat Indonesia, oh iya gitu kan, kita ngebom masuk surga kan, dapat bidadari, kan malah kayak gitu kan malah juga cukup bahaya gitu. Itu sih Bu yang ingin aku tanggapi juga Bu. Terus kemudian ke Bapak, siapa Pak? Saya lupa Pak. Bapak Sim ya. Kalau menurut saya memang benar agama Islam itu kita harus mengimani paling benar gitu kan Bu. Pak. Tapi kalau di dalam forum pikirku lebih baik agama Islam adalah agama dakwah atau enggak agama yang baik gitu. Karena takutnya benar kan tiap orang benarnya beda-beda gitu. Ekstremis juga menganggap kita ngebom benar gitu kan. Kayak gitu sih, dan menurutku lebih ke kita baik dan kafah itu kan cukup kita diskusi dan sebagainya itu. Dan menurutku ini buku sangat baik, dan aku coba belum baca semua sih, tapi di data isinya itu cukup dimasukkan juga mengenai mengenai ekstremis apa gitu, mengenai konservatif bagaimana dan sebagainya. Cukup itu yang saya ingin nanggapi gitu. Dan apakah saya tadi yang nanggapi mengenai HTI saya ingin mengadakan sebuah forum tuh saya juga termasuk moderat atau bukan? Karena di kampus saya dicap sebagai pemuda yang tersesat gitu lah. Gitu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau menanggapi lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ellen, Pak Kiai, dan Pak Hairul Anwar dan teman-teman semua. Saya kira ini yang pertama adalah apresiasi untuk karya ketiga bahkan untuk Pak Hairul Anwar, dan yang kedua adalah apresiasi juga untuk pemilihan tempatnya, karena saya kira ini tempat yang tepat begitu, ada di wilayah jantung kota Semarang gitu, bahkan Jawa Tengah. Dan saya kira tema siang ini adalah tema yang dipilih ataupun diharapkan oleh semua sivitas akademik dan juga masyarakat pada umumnya, karena memang ini sangat relevan begitu, berislam secara moderat, relevan secara akademis, dan juga relevan secara praktis. Yang mungkin saya ingin minta tanggapan dari tiga narasumber ini terkait dengan bagaimana kita menjembatani antara dua kelompok ini, antara ekstremis dengan moderat ini, karena sering sekali ini tidak ketemu di wilayah elit. Di wilayah elit tidak ketemu, tetapi di akar rumput itu selalu berbenturan. Itu yang sering kita temukan. Di satu sisi karena ada kesempitan dalam memahami agama secara keseluruhan, yang kedua memang sama-sama punya nasab keilmuan dulu. Yang ekstremis juga mereka punya nasab dulu, hanya mungkin berbeda. Sedangkan yang moderat juga punya nasab sendiri. Tetapi yang kerap kali menjadi persoalan itu adalah tidak ada jembatan di sini. Negara yang diharapkan hadir di tengah-tengah ini, tetapi juga bahkan kerap menjadi pemicu begitu. Nah, bagaimana kita merespon ini? Ini sudah terbukti dari beberapa peristiwa yang saya kira ini adalah mencabik rasa kemanusiaan kita. Di Sigi misalkan yang keluarga itu meninggal 6 orang gitu. Lalu kemarin di Makassar, dan kepolisian ini adalah tidak hanya menyasar kelompok sipil atau masyarakat sipil, tetapi justru juga masuk ke wilayah jantung keamanan gitu, Polri. Ini kan sudah cukup berani gitu. Nah, ini seharusnya tidak hanya mengandalkan kita sebagai masyarakat sipil atau akademisi, tetapi negara juga harus punya kontribusi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tadi saya menarik ketika Mbak Ellen menyinggung bahwa barangkali
pasangan pengantin ini atau bom bunuh diri ini memang dia dipengaruhi oleh di mana dia lingkungannya gitu, atau bahkan siapa yang dia kenal gitu. Tetapi memang ya sejauh pengetahuan saya memang apa yang dianut oleh kelompok itu, perempuan itu biasanya menganggap oh saya istri, lalu yang mengikuti apa yang dikehendaki suaminya misalnya. Dan ini yang bahaya begitu. Memang jangankan ke wilayah jihad itu, tetapi dalam konteks ibadah keseharian pun mereka kerap kali ya relasi antara istri dengan suami ataupun dengan orang lain itu sudah punya nasabnya sendiri gitu. Sedangkan kita kesusahan masuk di situ. Itu Pak Herul dan Pak Kiai dan Mbak Ellen, saya kira bagaimana kita menjembatani, kita lah yang paling lingkup yang paling kecil sebagai masyarakat awam dan juga masyarakat yang masih butuh pengetahuan secara utuh soal keagamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adakah yang mau menanggapi lagi atau bertanya? Jadi langsung dijawab saja ya. Ada dari Mas siapa tadi yang dari UNES? Polines dari Dari Polines, siapa namanya? David. Mas David dan Mas Ayono. Dari Mas David tadi menanggapi soal literasi di dunia pendidikan, terus dari HTI dan FPI yang Mas David sendiri berposisi bahwa seharusnya tidak dibubarkan gitu ya, dan harusnya ada forum-forum gitu. Nah, terus menanggapi Pak Fasin juga tentang Islam yang kafah gitu. Terus dari Mas Ayono yang pertama, bagaimana sih caranya untuk menjembatani antara kelompok ekstremis dan moderat gitu, supaya tidak hanya kita sebagai masyarakat sipil dan akademisi saja gitu, dan negara gimana sih supaya juga mau berposisi yang benar gitu. Kemudian Mas Ayono menanggapi Mbak Ellen tentang pasangan pengantin di mana istri biasanya itu mengikuti suami gitu. Nah, soal itu gimana Mbak gitu? Mungkin dari siapa dulu ya? Dari Kang Alam dulu, silakan. Terima kasih. Pertama tadi ya, saya jadi teringat apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Fasin. Ini doa apa dibalik penulisan buku ini, kemudian buku ini kok relevan sekali. Ini bukan semata-mata doa, tapi buku ini sudah jadi sejak bulan Agustus, yang sebenarnya mau diterbitkan bulan September, tapi karena dari penerbit meminta supaya di awal tahun, jadi sekitar ada 3 bulan buku ini, padahal waktu itu sedang musim hujan dan banjir ya. Saya diamkan begitu saja naskahnya itu untuk menguji keikhlasan penulisnya. Tapi ternyata sampai di 2021 itu naskah masih utuh itu karena tersimpan di Google Drive. Jadi meski hujan, meski banjir kan, di luar biasa ini sudah teruji keikhlasan penulisnya ini. Pertama berkaitan dengan tadi ya, apa yang disinggung oleh Bu Ellen, bahwa masyarakat beragama ini secara umum itu kan orang yang awam ya, masyarakat umum seperti kita seperti saya ini awam. Sementara sumber dalam berislam itu banyak sekali tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai Fasin, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma qiyas dan seterusnya. Karena itu dalam buku ini saya mencoba menyederhanakan bahwa beragama bagi orang awam, bagi saya ini lahir karena orang tua saya muslim, kemudian saya kecil dibawa ke musola, jadilah saya sebagai seorang muslim. Lalu setelah saya tahu bisa membedakan mana uang 100.000, mana uang 1.000 rupiah, maksudnya balik ya, saya mencoba mencari tahu informasi tentang keislaman. Ya kan, sampai sekarang saya menjadi muslim
apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya tinggalkan, kewajiban dan larangan, ini kan berkaitan dengan informasi. Informasi ini kita dapatkan dari mana? Dari sumber. Tentu kalau sumber itu langsung dari Al-Quran akan kesulitan, karena Al-Quran itu bentuknya teks yang disampaikan 16 abad yang lalu, dengan konteks yang sudah berubah, dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa pemeluk Islam. Karena itu cara sederhananya bagaimana? Saya mencari guru, mencari informan tentang keislaman. Lah guru kan banyak sekali. Kalau di Katolik untuk mengajarkan agama harus berada di pendidikan agama. Tapi di Islam kan tidak. Orang sebelumnya bakul jamu, pandai berbicara, lalu jamu itu sudah tidak laku, dia ganti menghafalkan 1-2 ayat Al-Quran atau hadis. Wah, dia bisa ceramah di hadapan ribuan jamaah itu. Artinya bahwa tadi kalau Pak Kiai Fasin menyebut pasar ide ya, ini pasar dakwah itu luar biasa di Islam. Semuanya bebas untuk menginformasikan ajaran Islam. Nah, karena itu saya memberikan standar yang paling sederhana bagi saya, tapi itu bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Banyaknya guru ngaji ini, banyaknya informan tentang keislaman ini, untuk menilai mana yang benar dan yang salah, mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang bukan, standarnya ada pada dakwah itu. Informasi itu tidak mengandung kekerasan kepada diri sendiri dan orang lain yang saya istilahkan dengan kemanusiaan. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan informasi, mendapatkan guru ngaji, di pengajian itu kemudian kita tidak boleh mengakui orang tua yang tidak seagama dengan kita. Bahkan tidak seagama itu maksudnya tidak sepemahaman agama. Itu jelas, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Mau informan itu menggunakan menggunakan peci lah, mau menggunakan sorban lah, mau menggunakan jubah lah, terserah. Kalau kandungan isinya itu menyakiti diri sendiri dan orang lain, memecah belah, menebar kebencian, maka itu jelas bukan guru ngaji yang patut diikuti. Kita harus sesegera mungkin untuk berpindah mencari guru ngaji yang jelas, yang tadi istilahnya Mas Hafid dari Polines itu, Polines ya, dari Polines masuk ke pendidikan yang moderat. Nah, pendidikan yang moderat ini nanti Pak Kiai Fasin bisa menjelaskan banyak hal, karena beliau juga pengasuh pesantren. Jadi pesantren sekarang itu jelas Islamnya moderat, pesantren NU ya, pesantren tradisional, dan di dalamnya sudah menyediakan berbagai pendidikan. Mau jadi bisa belajar banyak hal, tidak hanya belajar agama. Itu karena saya mengalami sendiri ya, masuk ke dalam komunitas Mu'alaf Center. Saya pernah melakukan penelitian yang beberapa liputannya dimuat di Jakarta Post beberapa tahun silam. Itu begitu, ada mu'alaf, awalnya Katolik, dia kemudian memusuhi orang tuanya sendiri. Bagi dia itu sudah bukan orang tuanya lagi, karena sudah beda agama. Ini kan mana ada guru ngaji yang mengajarkan seperti itu sampai memusuhi orang tuanya sendiri. Juga berkaitan dengan toleransi. Ini tertantang ya, sering banyak sekali forum kita ini jelas forum proletarian ya, proletarian, forum bawahan ini ada banyak para elit berkumpul untuk berbicara kerukunan, toleransi segala macam, tapi kemudian diuji seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai Fasin, begitu Kemenag mau menjalankan fungsinya kan, juga bahkan bagi saya ini mau mempraktikkan toleransi yang sesungguhnya, yakni
memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada umat agama lain, sebagaimana saya sebagai muslim menikmati kewajiban itu dan menikmati hak itu, tapi ternyata mendapatkan pertentangan. Artinya yang menentang ini punya imajinasi seakan-akan yang sah untuk menghuni dunia ini hanya orang Islam saja. Padahal makna toleransi kan kita mempersilakan orang lain, memberikan kewajiban, lahum malana wa alaihim alaina, kan? Kita memberikan hak yang sama sebagaimana kita memberikan hak kepada diri kita sendiri. Artinya di dalam ruang-ruang publik, kalau sebagai muslim tadi bisa berdoa, sementara acara ini acara umum, orang lain juga agama lain bisa berdoa di situ. Ini artinya kita memberikan hak yang sama kepada orang lain. Lahum malana wa alaihim alaina. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana umat agama lain. Juga menjembatani antara ekstremis dan kelompok moderat, ya. Ini secara saya ingin menyambungkan dengan buku saya saja, Pak, secara agama, bahwa memang kita ini perlu berperan, kelompok-kelompok moderat ini perlu berperan, karena di dalam tradisi pesantren sendiri menonjolkan tawadu, rendah hati, ya, menonjolkan tawadu, rendah hati. Karena rendah hati ini kadang untuk masuk, jadi misalkan ada majelis ini atau perusahaan, orang-orang pesantren tidak mungkin masuk ke sana menawarkan, ini saya alumni pesantren atau ini saya ustaz, tolonglah di sini kalau ada pengajian saya yang diundang. Tidak mungkin itu, ya enggak. Sementara yang kita istilahkan ekstrim, mereka tidak punya rasa tawadu, tidak punya rasa rendah hati. Mereka justru di mana ada kesempatan, bahkan tidak punya kesempatan pun, dia akan merebut. Dan saya punya pengalaman soal ini. Bulan puasa sebelum pandemi itu, saya diajak kita bersama, ya, di Banyumanik, di sana ada orang reunian. Saya diminta untuk kultum sama imami tarawih, maghrib dan tarawih. Saya mahriban, ya, seperti yang saya kerjakan, setelah maghrib wiridan itu kan. Kemudian isya, begitu saya mau tarawih, itu ada orang masuk, maju langsung ngambil ini, ya, speaker yang buat imaminya itu. Mohon maaf Ustaz, saya saja agar terbiasa. Ya sudah, saya mundur. Kalau saya tarawih itu 2 rakaat salam, ya, 2 rakaat salam. Lah dia tarawih itu 4 rakaat baru salam, dan berarti mengerjakan hanya berapa? 10, 2 kali saja. Ya, saya tidak tahu, tapi yang saya rasakan bahwa ini tidak mungkin dilakukan orang yang setradisi dengan saya, karena ya orang yang setradisi dengan saya kadang begitu, bukan rebutan imami tapi rebutan menjadi makmum. Nah, ya kan? Karena itu ini perlu penyadaran bagi kita semua, ini teman-teman semuanya, ya, yang ada di Polines dan mungkin ini ada dari kampus lain. Itu coba kita perlu memikirkan ulang untuk berperan, karena ayat tentang moderasi beragama ini kan disuruh untuk berperan, kan, litakunu syuhada, supaya kalian bisa menjadi saksi syuhada. Saksi ini tanpa berperan, orang kalau tidak berperan tidak mungkin menjadi saksi. Di dalam pengadilan, orang bisa menjadi saksi kalau dia menyaksikan, tahu berperan di dalam kasusnya itu. Oh ya, dia telah melakukan tindakan seperti ini. Artinya umat moderat ini harus menjadi syuhada, menjadi orang-orang yang berperan. Jadi ketika masyarakat tadi, karena banyak orang melihat agama itu seperti melihat barang-barang dagangan, maka orang yang berada di kelompok moderat ini juga harus mencoba menjawab
tantangan di zaman ini. Nanti lengkapnya dari sisi agama juga sosial politik bisa dijelaskan lebih lanjut ya oleh Pak Kiai Fasin dan Bu Ellen. Dari saya terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator.